2, 3, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Amelia Ananda, NIM 1803027 dari Teknik Pengolahan Migas kelas A 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Performance Heat Exchanger tipe Cell and Tube dengan Helical Baffle dan Disc and Doughnut Baffle. Heat exchanger ini merupakan alat yang biasanya digunakan untuk memindahkan sebuah panas, serta dapat juga berfungsi sebagai pemanas atau sebagai pendingin. Heat exchanger ini didesain agar dapat menukar panas seefisien mungkin antara fluida satu dengan fluida yang lainnya. Heat exchanger ini sering digunakan untuk proses pengolahan, terutama untuk mengatasi kendala asap yang dihasilkan dari pembakaran secara langsung. Heat exchanger tipe Cell and Tube. Kinerja dari Cell and Tube heat exchanger ini dapat dipengaruhi oleh beberapa parameter. Parameter tersebut merupakan efektivitas dan koefisien perpindahan panas. Cara untuk meningkatkan performa ini adalah dengan menggunakan tipe baffle serta mengatur jarak antara baffle. Baffle merupakan baling-baling atau panel pengarah aliran atau penghalang yang biasanya digunakan pada beberapa bejana suatu proses industri. Contohnya pada penukar panas cell and tube, reaktor kimia, serta mixer statis. Baffle juga merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam sel yang biasanya berfungsi untuk mendukung kekuatan dari segi kekakuan serta mencegah suatu pipa mengalami sebuah perubahan bentuk akibat adanya sebuah getaran yang biasanya disebabkan oleh adanya suatu aliran fluida. Jenis baffle yang dibahas pada penelitian ini adalah baffle helical baffle serta Disc and Doughnut baffle. Metode penelitian yang digunakan ada 3, yaitu jenis penelitian, variabel penelitian, serta teknik pengumpulan data. Jenis penelitian yang digunakan adalah simulasi numerik dengan berbasis metode komputasi. Pengaplikasian simulasi numerik ini berbasis komputasi dengan bantuan CFD karena kemampuannya untuk memperoleh parameter-parameter pengujian tanpa melakukan pengujian secara aktual. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan ada variabel bebas. Yang termasuk dalam variabel bebas adalah jenis baffle-nya. Kemudian variabel terikat. Yang termasuk dalam variabel terikat adalah nilai efektivitas dan pressure drop pada cell and tube heat exchanger. Kemudian variabel kontrol dalam penelitian ini adalah temperatur yang ditentukan, kemudian debit aliran fluida, dimensi cell and tube heat exchanger, serta yang terakhir adalah luasan permukaan baffle tipe helical baffle yang sebesar 110.000 mm3. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah hasil kontur pada variabel jenis baffle. Yang pertama ada kontur temperatur pada cell and tube heat exchanger dengan jenis baffle helical baffle dan Disc and Doughnut baffle. Hasil temperatur pada cell and tube ini yang dapat kita lihat pada gambar 1 adalah terdapat penurunan temperatur pada sisi tube dan kenaikan temperatur pada sisi sel secara gradually. Sedangkan pada gambar 2 menunjukkan bahwa distribusi temperatur yang terjadi pada cell and tube heat exchanger dengan jenis baffle Disc and Doughnut tidak lebih tinggi dari cell and tube heat exchanger dengan jenis baffle helical baffle. Kemudian kontur yang kedua ada kontur tekanan pada cell and tube heat exchanger dengan jenis baffle helical baffle dan Disc and Doughnut baffle. Gambar ini menunjukkan bahwa
Pada baffle disc and dognut baffle, gradasi warna yang ditunjukkan memiliki perubahan yang lebih terlihat daripada baffle helikal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai tekanan potlet, semakin rendah pula selisih tekanan atau pressure drop yang terjadi. Hal inilah yang menyebabkan adanya pressure drop, yaitu adanya head loss mirror yang terjadi pada bagian inlet dan outlet alat penukar kalor. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.